Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Kembali bersama podcast Aneka Ria ASN Jenaka. Pada episode pertama hari ini, podcast kita akan mengangkat tema aneka. Aneka yang dimaksud di sini bukan yang sesuai KBBI ya pemirsa, tapi aneka yang merupakan materi pelatihan calon ASN. Untuk itu, kami hadirkan 4 narasumber peserta Latsar CASN yang merupakan orang-orang terpilih dari seluruh penjuru Kabupaten Gunung Mas untuk memaparkan prinsip dan penerapan aneka. Langsung saja ya, saya perkenalkan semua narasumber kita pada hari ini. Dipersilahkan. Ya, baiklah. Perkenalkan, nama saya Francisca, unit kerja di SMP Negeri Tigarungan. Oke, halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Muhammad Yogi Adia Putra, unit kerja saya di SDN Rangan Cirat. Halo, perkenalkan nama saya Robert Teni Nugroho. Untuk unit kerja saya penempatan di SMP Negeri 40. Halo, perkenalkan nama saya Yopi Rahmat Taufik, unit kerja di SMP N4 Manuhing. Baik, terima kasih kepada Mas dan Mbak di sini. Ada Mbak Francisca, ada Mas Yogi, ada Mas Robert, dengan juga Mas Yopi. Terima kasih ya Mas dan juga Mbak atas kehadirannya pada kesempatan hari ini bisa jadi narasumber di podcast kita. Baik, mengutip dari amanat Kepala BKPSDM Kabupaten Gunung Mas saat penyerahan SK CPNS 2020 tahun lalu, beliau menyampaikan bahwa melalui penyelenggaraan Latsar diharapkan setiap ASN memiliki nilai-nilai dasar yang disingkat menjadi aneka. Nilai-nilai dasar aneka yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi merupakan nilai-nilai dasar yang harus diinternalisasikan dan dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas keseharian. Nilai-nilai dasar aneka akan menjadi acuan dan fondasi dasar yang akan membentuk karakter ASN yang berdaya saing dan kompeten untuk menyambut cita-cita ASN berkelas dunia pada tahun 2045. Nah, berbicara tentang aneka, mari kita dengarkan pemaparan materi singkat dari keempat narasumber kita terkait dengan akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Baik, apa sih yang dimaksud dengan akuntabilitas? Mas Robert mungkin ahlinya di dalam penjabaran akuntabilitas. Nah, kalau ahlinya sih nggak ahli banget Bu ya. Mungkin di sini saya bisa mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntabilitas ya. Kalau berbicara mengenai akuntabilitas ini kan berkaitan erat dengan yang namanya tanggung jawab. Nah, yang artinya bahwa akuntabilitas ini adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai oleh seorang ASN. Yang artinya seorang ASN tersebut harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi tugas dan kewajibannya. Nah, selanjutnya kepada siapa nih ASN ini mempertanggungjawabkan tugas dan kewajibannya atau akuntabilitasnya? Nah, menurut saya yang pertama itu sudah pasti pada dirinya sendiri ya. Nah, bagaimana wujudnya? Yaitu menurut saya dengan bekerja secara jujur, disiplin, bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan etika dan moral juga harus dijaga dalam bekerja. Dan pribadi yang akuntabel itu menurut saya adalah yang menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Nah, yang kedua itu akuntabilitasnya kepada pemimpin atau atasan. Nah, caranya itu dengan kita setiap bulan memberikan pelaporan dari kegiatan dan hasil kerja kita. Nah, yang ketiga itu adalah kepada masyarakat. Menurut saya dengan memberikan pelayanan publik yang terbaik dan maksimal, dan kita juga sebagai ASN harus siap menerima masukan, kritik, dan saran dari masyarakat supaya dari masukan dan kritik tersebut kita bisa berbenah nih meningkatkan akuntabilitas kita dalam bekerja. Nah, dari 3 poin akuntabilitas di atas ya dapat saya simpulkan nih pentingnya akuntabilitas bagi ASN itu adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik atau masyarakat. Jadi seperti itu Bu penjelasan. Baik, berarti akuntabilitas di sini lebih ke rasa bertanggung jawab maksudnya dalam bekerja, apalagi bisa dituntut dalam mungkin sikapnya jujur, disiplin dalam kerja, kemudian kerja sesuai dengan tupoksinya, dan juga mungkin nggak cuma di ASN aja, mungkin bisa diterapkan untuk
teman-teman yang lain yang kerjanya mungkin bukan di dalam pemerintahan gitu Mas ya. Karena Ya, benar sekali. menurut saya juga tentang akuntabilitas ini bukan cuma hanya di kerjaan, tapi mungkin bisa juga diterapkan di dalam kehidupan sehari-harinya mungkin gitu Mas ya. Iya, benar. Oke, selanjutnya mungkin dari pemateri kita hari ini. Wah, sebenarnya pembahasan kita hari ini berat juga ya. Membahas betul. soal Materinya berat-berat. aneka katanya di sini. Karena Beraneka. iya, kalau boleh jujur, memang sebelumnya belum pernah, kalau ditanya saya belum pernah mendengar istilah aneka ini dalam kehidupan sebelumnya. Makanya pas Iya, betul. waktu mengikuti Latsar ini baru tahu, oh aneka itu adalah ini begini katanya di sini. Nah, Betul, jadi saya juga dengarnya dari internet. Ayo, mana aneka? Harus beraneka. ASN itu atau PNS itu harus beraneka. Banyak banget yang bilang seperti itu, Mas. Makanya saya di sini undang Mas Mbak sekalian biar tahu apa sih aneka. Aneka itu apa sih gitu. Nah, iya makanya ternyata aneka itu adalah singkatan dari seperti yang host tadi bilang. Yang pertama Iya. akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan yang terakhir anti korupsi. Baik. Nah, di sini saya coba menerangkan hasil dari pembelajaran saya tentang nilai nasionalisme. Nah, jika ditanya nasionalisme itu penting nggak buat kita? Ya jelas jawabannya adalah sikap yang sangat penting. Ya, untuk dikembangkan dalam berbangsa dan bernegara. Negara yang rakyatnya menjunjung tinggi rasa nasionalisme akan menjadi bangsa yang kuat. Nah, jadi oleh karena itu sikap nasionalisme ini juga harus dipupuk sejak dini. Karena pentingnya sikap nasionalisme membuat siapa saja wajib mengetahui apa itu nasionalisme yang sebenarnya. Nah, untuk pengertiannya secara bahasa, nasionalisme adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu nation. Nah, kata nation jika diartikan ke bahasa Indonesia, artinya adalah bangsa. Nah, kalau menurut KBBI, nasionalisme adalah sebuah paham yang mengajarkan untuk mencintai bangsanya sendiri. Itu. Nah, jika disimpulkan, itu nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah, juga memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya baik dari internal maupun eksternal gitu. Nah, untuk penerapannya kita sebagai ASN, nilai-nilai nasionalisme Pancasila itu seperti yang kita tahu Pancasila ada 5 ya. Sila 1 ketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, dari sila-sila itu sebagai seorang ASN kita wajib menerapkan. Nah, di sila 1 ketuhanan yang Maha Esa diterapkan dengan menghormati hak orang lain untuk menganut agama kepercayaan tanpa adanya paksaan. Kemudian sila kedua, saling membantu dan gotong royong dalam hal kebaikan serta mengedepankan kepentingan masyarakat dan membangun budaya kerja yang sehat dan disiplin. Kemudian sila ketiga, sebagai pemersatu bangsa dengan merangkul seluruh kalangan dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Dan yang terakhir, yang kelima, dengan menganggap semua sebagai saudara dengan mendengarkan seluruh pendapat untuk dijadikan suatu pertimbangan. Kemudian bersikap adil terhadap seluruh masyarakat, mulai dari pelayanan, keramahan, dan sebagainya itu. Nah, itu adalah poin-poin dari nasionalisme. Sebenarnya panjang, seperti penerapan bagaimana kita menilai butir-butir Pancasila itu kan ada 45 butir. Jadi mengingat soal waktu kita ini terbatas, jadi mungkin di lain waktu lah kita terangkan. Kemudian nanti kita bikin season 2 Mas ya. Mungkin. Nah, Oke, lanjut. dari nilai E yaitu etika publik. Jadi sebenarnya hal yang kita pahami etika sama moral ini sama nggak sih? Ternyata setelah saya pelajari berbeda. Jadi etika itu lebih dipahami sebagai refleksi atas baik, buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Nah, sedangkan moral mengacu kepada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Dalam kaitannya dengan kita yang ASN sebagai pelayan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik, buruk, benar dan salah perilaku
tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah, di sini bicara tentang etika publik, tentunya kita juga ada sebagai seorang ASN itu yang namanya kode etik. Nah, seperti yang diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, di situ disebutkan ada 12 kode etik. Nah, yang apabila dilanggar oleh ASN, maka kita akan dikenakan sidang kode etik namanya. Jadi kita sebagai ASN diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai nasionalisme dan etika publik ini, dan yang lainnya juga nanti mungkin dijelaskan oleh pemateri yang lain sehingga bisa diketahui oleh masyarakat. Baik, terima kasih. Baik, menurut saya dari dua materi tentang aneka tadi, ada nasionalisme dan etika publik, mungkin yang menjadi paling penting poinnya menurut saya di nasionalisme sih, begitu menurut saya Mas, karena kita kan tinggal di Indonesia, apalagi Indonesia ini negara kesatuan, suku budayanya banyak luar biasa, lingkungannya juga pasti beragam, gak cuma satu suku aja. Nah, jadi nasionalisme itu mungkin penerapannya nggak hanya di ASN, tapi memang penting juga bagi seorang ASN, tapi harus menularkan juga mungkin ya ke lingkungan masyarakatnya, bagaimana nasionalisme itu tumbuh gitu. Karena nggak cuma hidup dengan satu suku aja mungkin di tempatnya, tempat kerja ataupun di lingkungan rumah mungkin ya. Benar. Jadi harus menjunjung tinggi yang 5 konsep Pancasila tadi, apalagi ada lagi tadi butir-butirnya ada 45, lebih banyak lagi. Iya. Oke, lanjut mungkin dengan komitmen mutu, para ahlinya dipersilakan. Ya, baiklah. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang komitmen mutu. Di sini menurut saya komitmen mutu ini merupakan sebuah upaya penjagaan agar pekerjaan ASN sesuai dengan nilai-nilai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan bermutu. Ya. Jadi di sini bisa kita lihat tentang efektivitas ini merupakan menuju pada tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Lalu ada efisiensi, merupakan dapat menjalankan tugas dan mencapai hasil tanpa pemborosan sumber daya dan hemat waktu. Lalu ada inovasi, yaitu sesuatu hal yang baru sebagai perwujudan ide kreatif untuk meningkatkan mutu pelayanan. Dan yang terakhir ada orientasi mutu, yaitu berkomitmen untuk senantiasa melakukan pekerjaan dengan arah dan tujuan untuk kualitas pelayanan. Jadi dari semuanya ini bisa kita simpulkan di sini kenapa komitmen mutu ini penting, yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Itu menurut pandangan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Francisca. Di mana kita diajarin di sini terkait dengan komitmen mutu, apalagi dalam lingkungan kerja gitu ya, gimana efisien atau enggak, efektivitasnya gimana harus kita berinovasi lebih lanjut. Nggak mungkin stuck gitu-gitu aja kerjaan kita, Bu Francisca ya, maksudnya. Ya. Oke, masuk ke A yang terakhir dalam aneka. Ada di sini anti korupsi. Oke, terima kasih untuk waktu yang diberikan oleh host. Kali ini saya membahas tentang anti korupsi. Apa sih itu korupsi? Sudah pasti banyak yang tahu korupsi. Pasti mikirnya itu koruptor, terus ya Mensos. Ya mementingkan pribadi sendiri lah dibandingkan urusan rakyat atau masyarakat lain. Nah, di sini menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Nah, di sini sudah cukup jelas bahwa korupsi itu sangat merugikan. Sebagai ASN, mengapa kita harus menghindari yang namanya korupsi? Karena ini penting. Pentingnya adalah karena kita sebagai ASN di sini kita sudah diajarkan dari beberapa nilai aneka tadi, sudah dijelaskan oleh pemateri yang lain. Nah, di sini korupsi itu bisa merugikan negara, bukan cuma kita sendiri. Maksudnya seluruh rakyat Indonesia dapat dirugikan. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk menghindari yang namanya korupsi. Bisa juga nanti di sini
korupsi dikena kata Pak Yopi tadi ada sidang kode etik Bu ya. Sidang kode etik Pak. Iya. Nah itu nanti bukan cuma di dunia di sidang, nanti di akhirat pun bisa karena sidang Iya juga. benar. Efek sampai akhirat Pak ya. Masalahnya bukan cuma di dunia aja, ke akhirat juga. Mungkin secara singkat itu yang dapat saya jelaskan tentang anti korupsi. Saya berpesan kita sebagai ASN jauhi yang namanya korupsi. Terima kasih. Baik, itu penting, paling penting sih. Jadi materi anti korupsi ini jadi paling penting karena nggak cuma rugi secara moral mungkin Pak Yogi ya. Betul, Di sini betul rugi sekali. juga secara moral dan juga materi gitu. Dan nggak cuma generasi kita aja, mungkin ngefeknya sampai ke anak cucu kita nanti. Bahkan tadi Pak Yogi bilang sampai di akhirat juga mungkin akuntabilitasnya dipertanyakan sama penjaga surga neraka. Oke. Terima kasih teman-teman narasumber, materi yang luar biasa. Ini tentang aneka saya juga baru tahu. Oke, setelah diskusi kita tentang panjang lebar dari aneka ini, lalu gimana sih dengan gagasan implementasi dari aneka itu sendiri bagi seorang ASN? Teman-teman mungkin bisa kasih contoh kepada kita semua para pendengar di sini gimana gagasan sebagai orang ASN tentang aneka? Pak Robert mungkin dulu, silakan Pak. Ya, Pak Robert sebagai ahlinya. Oke, baiklah. Di sini saya akan mengemukakan gagasan saya sebagai seorang guru ya, sekolah. Nah, untuk mewujudkan 5 nilai dasar aneka ini. Nah, yang pertama itu akuntabilitas. Itu penerapannya di sekolah itu bisa kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Karena kan akuntabilitas tadi kan menyangkut tentang tanggung jawab. Nah, apa saja tugas dan tanggung jawab guru itu melaksanakan pembelajaran dan merencanakan pembelajaran yang beracuan dari RPP yang telah dibuat. Ya, yang selanjutnya adalah nasionalisme. Nasionalisme ini bisa tiap hari Senin kita melakukan kegiatan upacara bendera yang punya tujuan untuk menumbuhkan atau memperkuat kesatuan bangsa kita sebagai negara Indonesia. Nah, yang ketiga etika publik. Di sini kita bisa selalu mengedepankan etika, moral, dan sikap sepersatu yang baik ya ketika di sekolah, baik itu kepada sesama rekan guru atau kepada siswa atau memandang dari latar belakang masing-masing dari mereka. Sebenarnya komen mutu di sekolah itu dapat kita terapkan dengan mengikuti kegiatan pelatihan pengembangan keprofesian ya berkelanjutan, seperti contohnya pendidikan profesi guru, atau bisa disebut di sekolah itu dengan sertifikasi guru ya kalau guru-guru bilang. Nah, yang memiliki tujuan itu untuk menghasilkan guru yang profesional dan berdaya saing tinggi. Nah, yang poin nilai yang kelima itu anti korupsi. Ini bisa dilakukan oleh kepala sekolah ya contohnya dalam transparansi dalam pelaporan pemakaian dana sekolah seperti dana bantuan operasional sekolah atau bisa disebut dengan BOS, yang dimana pelaporan tersebut dapat ditunjukkan oleh kepala sekolah pada rekan guru atau pada pihak berwenang lainnya seperti dinas terkait atau dinas pendidikan. Mungkin seperti itu Bu menurut saya. Oke, terima kasih Pak Robert, gagasan yang luar biasa sih tentang penerapan implementasi dari aneka. Dari narasumber yang lain mungkin ada ide lainnya tentang gagasan aneka? Nah, mungkin Pak Yopi mau menambahkan. Oke, baik. Di sini sebenarnya untuk penanaman nilai aneka itu lebih dulu dimulai dari diri kita sendiri ya. Itu sudah pasti. Nah, kalau ditanya gagasan, mungkin saya akan memberikan beberapa gagasan yang mungkin nantinya kalau tidak ada halangan akan saya terapkan di sekolah saya. Yang pertama, untuk mencerminkan nilai akuntabilitas sebelum pembagian rapor atau di saat pembagian rapor. Nah, wali kelas masing-masing kelas mengadakan pertemuan dengan orang tua atau wali siswa dari kelas yang diampunya untuk melaporkan hasil evaluasi pendidikan masing-masing siswa itu selama 1 semester. Sehingga para orang tua atau wali siswa tidak hanya menerima laporan berupa angka atau nilai saja, tetapi juga tumbuh kembang sikap dan perilaku anaknya selama di sekolah. Nah, itu juga merupakan wujud kita sebagai ASN yang akuntabel, dan di saat itu juga kita nanti menerapkan penerapan nilai etika publik, bagaimana kita menghadapi orang tua atau wali siswa ini gitu. Nah, untuk nasionalisme
Jadi setiap hari Sabtu selain mengadakan gerakan Sabtu Beriman, jadi di sekolah saya itu setiap hari Sabtu pagi itu mengadakan Sabtu Beriman. Nah, nanti mungkin saya tambahkan diadakan juga latihan PBB atau peraturan baris berbaris yang ditutup dengan menyanyikan lagu wajib nasional yang berbeda-beda di setiap minggunya. Jadi sehingga mau nggak mau seluruh jajaran sekolah itu harus menghafal lagu-lagu nasional karena akan dinyanyikan di setiap hari Sabtu. Nah, untuk meningkatkan mutu atau untuk mengimplementasikan komitmen mutu, yaitu dengan mengikuti kegiatan pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam rangka untuk meningkatkan mutu kita sebagai ASN. Jadi semakin banyak guru ini mengikuti program pelatihan, maka semakin bagus mutunya dan nanti akan berpengaruh terhadap akreditasi sekolah. Nah, untuk anti korupsi mungkin bisa dimulai dengan pemasangan spanduk atau stiker anti korupsi di lingkungan sekolah. Ini untuk mencegah tindakan-tindakan seperti penyuapan dari orang tua siswa atau korupsi dana BOS dan sebagainya. Mungkin hal kecil, bisa dibilang hal kecil dan hal sederhana, tapi mungkin pasti akan ada efeknya untuk kita. Itu dari saya. Kalau Bu Francisca gimana? Ya, baiklah, di sini saya akan mencoba menyampaikan beberapa penerapan ya mengenai aneka. Pertama di sini ada akuntabilitas. Di sini penerapannya ASN bisa bertanggung jawab menyusun perangkat pembelajaran dan melaporkan kepada atasannya misalnya. Lalu yang kedua, nasionalisme, yaitu dengan cara menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa dan negara seperti menggunakan baju batik. Dan di sekolah bisa juga kita terapkan dengan dilakukan sebelum mengawali pembelajaran seperti peserta didik diajak menyanyikan lagu nasional dan lagu daerah untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga ada etika publik, yaitu dengan cara memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan ramah sehingga masyarakat merasa nyaman dan tercipta hubungan yang harmonis. Dan yang keempat, komitmen mutu dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pengetahuan diri dengan mengikuti berbagai pelatihan yang dapat diakses misalnya melalui link guru belajar dan berbagi yang merupakan program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, terutama pada saat pandemi saat ini. Lalu yang kelima, yang terakhir ada anti korupsi. Bisa kita menyuarakan anti korupsi di lingkungan sekolah, misalnya pada perayaan 17 Agustus atau kegiatan perayaan ulang tahun sekolah, dapat diadakan lomba yang tidak hanya berlaku bagi peserta didik, namun juga berlaku bagi guru-guru, yaitu lomba membuat poster anti korupsi. Kemudian karya tersebut bisa diunggah di sosial media supaya bisa dilihat oleh khalayak ramai ataupun orang banyak. Saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Oke, dari narasumber terakhir mungkin Pak Yogi ada ide-ide gagasan kreatif lainnya nggak? Oh, ada Bu. Terima kasih kesempatannya yang diberikan oleh host. Di sini saya mendengarkan dari 3 rekan tadi, teman-teman kita itu saya sangat setuju sekali seperti yang dikatakan Pak Yopi tadi ya, kita bisa dimulai penerapannya dengan hal-hal sederhana dari diri sendiri, utamanya kesadaran diri kita sendiri. Implementasi dari akuntabilitas, contohnya saya sebagai seorang guru itu harus bertanggung jawab. Nah, di sini bertanggung jawab maksudnya adalah kita sebagai seorang guru harus menyelesaikan yang namanya administrasi. Nah, itu harus penuh dengan kesadaran dan tanggung jawab. Kemudian dari implementasi dari nasionalisme, saya sebagai umat yang beragama mungkin menjalankan ibadah sesuai keyakinan saya dan juga menghormati rekan-rekan kerja yang lain mungkin yang berbeda keyakinan, dan juga kita mengajarkan kepada siswa untuk saling menghormati untuk kepercayaannya masing-masing. Kemudian ada etika publik. Nah, contohnya di sini yang dapat saya implementasikan di lingkungan kerja, yang pertama mungkin berperilaku yang baik, terutama kepada atasan, kemudian rekan kerja, dan masyarakat di sekitar lingkungan kerja. Salah satunya sebagai guru bisa memberikan contoh yang baik, beretika yang baik untuk siswa kita di sekolah.
Kemudian ada komitmen mutu. Di sini komitmen mutu itu ada 4 konsep. Yang pertama itu efektif, tepat sasaran, kemudian efisien, tepat guna, inovatif, menciptakan perubahan, dan berorientasi mutu. Di sini contoh yang bisa saya lakukan yaitu mengerjakan tadi administrasi dengan efisien atau tepat waktu dan fokus, serta mengeluarkan ide-ide baru atau terobosan yang mana mempunyai pengaruh untuk mempermudah pekerjaan kita. Dan yang terakhir ini sudah pasti penting, yaitu anti korupsi, menjauhi suap menyuap, tetap jujur dan konsisten. Misalnya di sekolah itu kan kadang ada orang tua yang secara pribadi 4 mata lah, bisa kita bilang, Pak, saya minta anak saya ranking sekian, ranking ini, tapi kemudian memberikan sebuah imbalan. Nah, itu harus kita jauhi sebagai seorang guru, karena kita harus tetap konsisten dan jujur. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada host. Saya kembalikan lagi kepada host. Oke, baik. Terima kasih atas gagasan dan ide dari semua pemateri hari ini. Saya paling setuju tadi dengan yang dikasih gagasan oleh Pak Yopi. Mungkin di awal tentang akuntabilitas, di situ kan dijelaskan gimana kita sebagai seorang ASN ataupun seorang warga negara Indonesia yang baik, gimana caranya berakuntabel gitu. Dijelaskan tadi oleh Pak Yopi. Kalau misalnya sebagai seorang guru itu harus, contohnya dikasih ketika akhir semester, tadi Pak Yopi bilang gimana kalau diadakan pertemuan antara orang tua dengan murid gitu Pak Yopi ya, untuk menjelaskan ini loh Bu hasil perolehan dari anak ibu gitu selama 1 semester di sekolah, sikapnya gimana, nilainya gimana, nilai PR-nya mungkin gimana. Saya setuju Pak, dan paling setuju dengan gagasan tersebut. Karena kenapa seperti itu? Karena saya jujur, saya sebagai wali murid, karena adik saya masih banyak adik saya yang sekolah ada di tingkat SMP, SMA, bahkan juga ada di tingkat perkuliahan. Saya tuh suka banget selalu rewel masalah nilainya adik-adik saya. Pasti akan saya tanyain gitu Pak Yopi, gimana sih kamu 1 semester, gimana di sekolah, tugasmu kamu kerjain atau enggak, wah kok nilainya segini, kok dia bisa nilainya segitu gitu. Pasti akan saya tanyain, Bu ini di mana sih hasil nilainya 1 semester. Dan saya rasa bukan cuma saya ya, kalau wali murid, orang tua atau wali murid yang lain juga pastinya akan nanyain hal yang sama yang dilakuin oleh murid saya atau anak saya 1 semester ini itu apa gitu. Nah disitulah jadi tanggung jawab besar mungkin ya bagi seorang ASN, gimana bukan cuma hanya penilaiannya aja yang harus objektif juga, tapi juga harus bisa bertanggung jawab selama 1 semester itu gitu. Saya paling setuju dengan pendapat Pak Yopi yang tadi tentang akuntabel. Tapi bukan menurut saya gagasan dari narasumber yang lain itu jelek, bukan, tetapi bagus semua, bagus untuk diterapkan di lingkungan kerja masing-masing. Oke, terima kasih kepada 4 pemateri kita hari ini. Sungguh luar biasa, ternyata bekal tentang aneka, tentang akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Nah, setelah kita diskusi nih panjang lebar tentang aneka, saya punya satu pertanyaan kepada 4 pemateri yang ada di sini. Saya akhir-akhir ini dengar di sosial media, baik itu di Facebook, di Twitter, di Instagram, ada, karena saya follow BKN ya, Badan Kepegawaian Negara, mereka di situ memaparkan tentang suatu aplikasi namanya My SAPK. Nah, di situ sepertinya seharusnya My SAPK itu diisi oleh semua PNS, semua CASN, dan juga semua yang bekerja di bawah kepegawaian pemerintah gitu. Nah, jadi menurut rekan-rekan di sini, kita mengisi My SAPK atau rekan-rekan mengisi My SAPK itu masuk ke dalam nilai yang mana di dalam aneka yang tadi, di dalam 5 butir aneka yang tadi. Menurut rekan-rekan masuk ke nilai yang mana? Oke, siapa duluan mungkin yang mau jawab? Baik Bu, saya bisa mengungkapkan pendapat saya ya mengenai SAPK. Pak Robert ini kayaknya duta aneka Pak ya di angkatannya. Oke, silakan Pak Robert. Oke, kalau berbicara tentang SAPK ya, SAPK ini kan dibuat oleh pemerintah ya,
yang artinya kan pembuat kebijakan publik nih. Nah, jadi menurut saya itu masuk ke dalam nilai akuntabilitas atau tanggung jawab kita sebagai ASN. Nah, apa tanggung jawab kita sebagai ASN itu adalah melaksanakan, salah satunya adalah melaksanakan kebijakan publik. Nah, jadi SAPK ini kan dibuat oleh pembuat kebijakan publik. Jadi sebagaimana kita sebagai seorang ASN itu harus melaksanakan apa yang menjadi kebijakan publik tersebut. Itu caranya dengan mengisi data-data yang ada di SAPK tersebut. Mungkin kan tujuan dari SAPK kan mungkin untuk mempermudah kita sendiri ya sebagai ASN kan, jadi data itu terkumpul dalam satu server begitu mungkin, Bu. Oke, bisa ditambahin mungkin dari teman-teman yang lain? Ya Bu, saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Pak Robert tadi. Saya setuju, pengisian My SAPK ini kan memang sudah termasuk tanggung jawab kita ya untuk melengkapi data diri kita ya di kepegawaian. Dan itu masuk ke dalam nilai aneka tadi, termasuk salah satunya akuntabilitas. Kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai oleh seorang ASN. Seperti itu sih menurut saya. Bagaimana rekan-rekan yang lain? Ya, saya juga sependapat dengan Pak Yopi dan Pak Robert ya. My SAPK ini masuk ke dalam akuntabilitas, yaitu mengisi data diri kita ya, yang merupakan kebijakan dari publik yang harus kita ikuti juga, yang merupakan tanggung jawab kita. Sekian, saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan. Iya, mengisi aplikasi My SAPK itu juga benar kata teman-teman tadi, merupakan salah satu perwujudan nilai akuntabilitas. Jadi kita sebagai pegawai yang akuntabel ya mengikuti seperti kata Pak Robert tadi kebijakan dari pembuat kebijakan publik. Nah, salah satunya dengan mengisi My SAPK itu. Apalagi kan sekarang sudah diberi kemudahan itu oleh pemerintah dengan mengadakan pengisian mandiri, bisa dikerjakan dari rumah. Jadi kita nggak perlu bolak-balik lagi ke BPSDM kalau kayak zaman dulu itu. Lagi sekarang yang kita ketahui di masa-masa pandemi seperti ini. Jadi ya wajib lah kita sebagai PNS untuk mengisi My SAPK itu. Terima kasih. Oke, karena menurut teman-teman ngisi My SAPK itu masuk ke dalam akuntabel, nah saya tanya balik nih, di antara 4 narasumber di sini mana yang udah selesai mungkin ngisi My SAPK? Pak Robert udah ngisi, Pak? Udah lengkap? Udah centang biru semua? Centang hijau semua? Lengkap semua sudah, Bu. Wah, duta nih. Teman-teman yang lain gimana nih? Kalau saya sih ya, alhamdulillah sudah dikerjakan, udah hijau semua. Oh, udah hijau semua. Udah lengkap ya. Sudah nih, saya yakin udah semua ini. Oh, udah semua. Iya. Siap. Baiklah teman-teman, terima kasih atas diskusi panjang lebar tentang Aneka. Saya ambil kesimpulan, Aneka merupakan singkatan dari akuntabilitas, rasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Aneka, sesuatu yang tak asing lagi bagi seorang ASN. Kehadiran Aneka merupakan jawaban solusi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara untuk mewujudkan ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Perlu ditetapkan ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya, menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN. Adapun kompetensi yang dibangun dalam pelatihan dasar CPNS adalah kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang profesional yang diindikasikan dengan kemampuan mengaktualisasikan 5 nilai dasar, yaitu kemampuan mewujudkan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas jabatannya, kemampuan mengedepankan kepentingan nasional dalam pelaksanaan tugas jabatannya, kemampuan menjunjung tinggi standar etika publik dalam pelaksanaan tugas jabatannya, kemampuan berinovasi untuk meningkatkan mutu pelaksanaan tugas jabatannya, dan juga kemampuan untuk tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya. Baiklah, terima kasih kepada 4 narasumber yang sudah bersedia hadir di podcast kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Mas dan Mbak sekalian, dan juga kepada para pendengar sekalian yang sudah meluangkan setengah menitnya untuk mendengarkan podcast Suka-Suka ini.
Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya Lydia sebagai host pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Bye-bye.